السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأساتذة ويا أيها الطلاب والطالبات بمدرسة أم القرى التربوية، نحمد الله أولا بوجود هذا الاحتفال، بوجود هذا الاجتماع لمقابلة الامتحان التحريري لنصف السنة لهذا العام الدراسي، بعد أن احتفلنا في الأسبوع الماضي لمقابلة الاختبار التحريري. فالآن نحتفل ونجتمع لمقابلة الاختبار التحريري، ولهذا أريد أن أتكلم بين يديكم وبين أيديكم باللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتفهيما لكم. Anak-anakku sekalian, setelah minggu yang lalu kita kumpul di sini dalam rangka menghadapi ujian lisan, sekarang alhamdulillah dengan izin dan dengan kehendak bimasyiatillah kita bisa berkumpul lagi dalam rangka ingin menghadapi ujian tulis. Maka mari kita bersyukur, sebab semua yang kita bisa laksanakan itu hanya kehendak dan izin Allah. Kalau Allah enggak menghendaki, kalau Allah tidak mengizinkan, mesti dan pasti tidak akan terjadi ihtifal pertemuan di pagi ini. Maka bersyukurlah, jangan sampai kita meremehkan, tidak memperhatikan bahwa ini semata-mata kehendak dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita enggak bersyukur, ini semata-mata ada karena kita mengerjakan. Itu salah. Ada kita mengerjakan itu, hakikat yang sebenarnya adalah kehendak Allah melalui kita yang berikhtiar, berusaha. Maka dengan ikhtiar dan usaha kita, Allah mengizinkan akan terwujud. Meskipun kita sudah berikhtiar dan berusaha sekuat mungkin, tapi Allah tidak menghendaki, pasti tidak akan terwujud. Maka dengan terwujudnya pertemuan ini, itu hanya semata-mata kehendak. Bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum.
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka harus bersyukur biar kita terus ditambah berkah oleh Allah. Harus sadar kita semuanya ini hanya dengan kehendak Allah, hanya dengan izin Allah kita bisa masih hidup, masih bisa menghadapi ujian, masih bisa hidup di dalam pondok sambil mencari ilmu, sambil mengenyam pendidikan di pondok. Itu semua kehendak Allah. Itu semua pertolongan Allah. Maka sadarlah kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Takut-takut hatimu nggak bersyukur. Saya yakin banyak di anak-anak ini nggak bersyukur ini. Nanti kalau begitu kamu sama aja dengan ayam itu. Ke barat, ke timur, makan, pulang, tidur. Jangan seperti itu kita. Selalu bersyukur. Maka Allah sering memperingati kita. Qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sedikit sekali kamu bersyukur. Ya pasti kalau sudah begini nih. Benar firman Allah, sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali kita bersyukur. Coba tanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita selalu bersyukur? Coba tanyakan. Allah Maha mengetahui. Pasti banyak yang tidak bersyukur. Pasti banyak yang nggak nyambung hatinya kepada Allah, bahwa apa yang kita diberi hanya oleh Allah, kita nggak pernah mensyukuri kepada Allah. Coba, terutama dalam ujian ini. Apakah ada setiap anak sudah dari pagi alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ujian lisan, sekarang sudah ingin menaikkan ujian tulis? Apa ada? Kalau nggak ada, nggak akan berkah ilmumu. Bersyukurlah yang banyak. Biar berkah huruf. Satu huruf kalau berkah lebih baik daripada 1000 huruf tidak berkah. Maka dengan kurang bersyukur, maka kurang berkah manfaat dari Allah Subhanahu. Maka kita biar tidak salah langkah, ayo kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini masih sehat, masih bisa mencari ilmu, dan sekarang akan kita uji ilmu itu, apakah betul-betul bisa kita memilikinya. Kalau enggak bisa memilikinya berarti enggak bisa menjawab nanti ujian. Syukurlah, mudah-mudahan kita selalu diberi arahan oleh Allah sehingga ilmu yang ada di dalam dirimu setelah kita setengah tahun mencari ilmu di bangku sekolah, sekarang sudah mau diujikan, nanti betul-betul bermanfaat dan lengket di kepala dan di hati kamu ilmu yang kamu dapat selama setengah tahun ini. Dengan bersyukur, insya Allah di waktu-waktu akan datang Allah terus akan memberkahi, akan memanfaatkan ilmu yang kita dapat itu. Amin ya Rabbal. Jadi anak-anakku jangan salah langkah, karena memang perlu kita ketahui bahwa di samping kita menuntut ilmu, di samping kita rajin, di samping kita berusaha betul, tapi jangan lupa bahwa iblis itu selalu akan mengganggumu. Harus selalu ingat, baik dalam segala hal, mencari ilmu, beribadah, sholat, apapun pekerjaan itu yang untuk ingin ibadah kepada Allah, pasti iblis itu matur kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in.
betul-betul pasti aku sesatkan anak Adam itu semuanya ya Allah, nggak pandang bulu. Itu sumpah iblis kepada Allah Subhanahu. Jadi pasti kita diganggu oleh iblis, oleh syaitan. Kapanpun, di mana, dimanapun, waktu bagaimanapun, pasti iblis selalu mengganggu. Maka kamu di samping kamu berusaha istihad, jihad di pondok, harus sadar bahwa iblis pasti akan mengganggu. Jadi kalau sudah diganggu iblis, malas dan sebagainya, jangan dibiarkan iblis mengganggu kepada kamu. Mohonlah kepada Allah, ya Allah, na'udzubillahi minasyaitonir, la haula wala quwwata illa billah. Saling terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita terus dijauhi oleh iblis, la'natullahu alaih. Nah, ini harus kita tahu siapa kita sebetulnya di dunia ini. Dengan ini anak-anakku, kalian masih panjang hidupnya secara akal, karena masih umur belasan. Akal berpikir, akal berbicara mungkin sampai umur 50, 60 masih panjang. Maka dalam perjalanan, kalau kamu tidak menyangu, bisa-bisa kelaparan di tengah jalan, bisa-bisa tidak melanjutkan perjalanan kamu. Perjalanan kamu masih panjang. Maka mari kita nyari sangu sekarang. Rupanya sangu nanti kalau kembali kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ayo nyangu kamu. Sungguhnya paling baiknya sangu itu adalah takwa. Untuk menuju ke takwa itu harus melalui ilmu. Nah, sekarang kamu kesempatan cari ilmu. Tambah ilmu dan tambah diamalkan, akan terbentuk takwa yang lebih kuat. Kalau tambah ilmu, gimana mau takwa kepada Allah? Maka kamu sekarang ini kesempatan untuk mencari ilmu, dan ilmu bukan segala-galanya, hanya ilmu merupakan alat untuk dijadikan modal mengabdi kepada Allah. Kalau sudah kamu laksanakan begitu, akan terbentuk takwa yang lebih kuat. Maka Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Maka sungguh yang paling muliamu di sisi Allah, yang paling takwamu. Takwanya 5, mulianya juga 5 di sisi Allah. Takwanya 10, mulianya di sisi Allah juga 10 di sisi Allah. Lah, untuk nambah takwa itu apa? Ilmu, dan amalkan dengan ilmunya itu. Dulu nggak tahajud, sekarang tahajud. Dulu nggak berjamaah, sekarang berjamaah. Dulu berjamaah tapi tidak sembahyang qobliyah ba'diyah, sekarang sudah sembahyang qobliyah dan ba'diyah. Dulu berjamaah qobliyah ba'diyah, tapi kalau masuk masjid nggak tahiyatul masjid, sekarang sudah tahiyatul masjid. Terus tambah. Dulu nggak pernah baca Quran, sekarang sudah baca Al-Qur'an. Warattil Qur'ana tartila. Jadi Allah berfirman, ini tambah ilmu. Qumil laila illa qalila. Ayo bangun malam sembahyang. Sembahyang malam sedikit saja. Itu perintah Allah. Qumil laila illa qalila. Kapan? Nisfahu awinqus minhu qalila. Di tengah malam, pukul 12. Awinqus minhu qalila, atau kurangi jam 12 sedikit saja, setengah 12, jam 11. Tapi setelah tidur, karena sudah kum itu berarti pertanda sedang tidur.
Tidur dulu baru kum. Kapan? Laila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi, atau tambah di setengah malam. Tambahnya berapa? Enggak ada sebut qalila. Bisa sampai subuh. Waktunya untuk sembahyang malam. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Quran waktu malam. Dulu enggak pernah baca Quran waktu malam, baca Quran malam. Itu nambah ketakwaan. Maka tambah takwa, tambah mulia di sisi Allah. Nah, ini kesempatan dalam ujian ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus lebih takwa dan terus lebih takwa. Kalau begitu berarti kita terus lebih mulia di sisi Allah dan terus lebih mulia di sisi Allah Subhanahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu semuanya bagi siapa? Bagi siapa saja yang merasa dirinya manusia. Bagi siapa saja yang merasa dirinya jin. Jadi kalau nggak begitu, akan rugi siapapun. Jadi saya dengan kalian sama, harus berusaha. Tambah tahun, tambah dekat mati, tambah takwa. Biar betul-betul kembali kepada Allah dengan ketakwaan yang sempurna. Nah, ini sekarang kesempatan kamu untuk menguji diri. Baik diuji dalam ujian tulis, ujian lisan, dan diuji juga dalam kehidupan sehari-hari. Sampai mana ilmu saya? Sudah sampai mana ilmu saya manfaat? Sudah sampai mana ketakwaan saya? Pasti setiap orang akan faham, akan mengerti, akan tahu dirinya sendiri. Dan Allah pasti maha mengetahui. Jelaskan ya. Jadi kamu mencari ilmu di sini bukan terus besok pulang kembali lagi, bukan. Tujuan utama sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita diciptakan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu. Jadi pengabdian semuanya ini. Siapapun, ya kiainya, ya ustadznya, ya pengurusnya, ya semua santrinya. Santri yang laki-laki perempuan, semuanya sama. Gak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Faham? Jadi mudah-mudahan semenjak sekarang kita lebih sadar lagi. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sadar bahwa hanya kita yang mengatur Allah. Sekian saja mungkin, ya. Mudah-mudahan ini kesempatan untuk lebih kita mengeces. Apa mengeces? Ngisi baterai biar baterainya full. Kalau sudah full, insya Allah lincah nanti, kan ya. Ya, mudah-mudahan terutama ngeces iman kita, hati kita, dan hati itu adalah sumber segala-galanya. Rasul bersabda apa? Rasul bersabda, inna fil jasadi mudghah. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Jadi ada segumpal darah di dalam siapapun jasadnya itu. Darah ini mudghah, kalau baik semua anggota badan. Jadi modalnya hanya hati. Hati baik, kuping akan baik. Gimana kuping baik? Mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan qiraatul Quran, mendengarkan nasihat. Mata juga begitu. Kalau hatinya baik, mata akan baik. Gimana kalau mata baik? Melihat yang baik-baik. Ada laki-laki yang bukan mahramnya, gak dilihat oleh perempuan. Ada perempuan yang bukan mahramnya, gak dilihat oleh laki-laki. Begitu firman Allah. Qul lil mu'minina
yaghuddu min absarihim. Dan juga begitu, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Jadi anak laki perempuan di sini silahkan jalan barat timur, tapi enggak ada yang mau melihat. Biasa sudah hidup. Jadi anak perempuan kadang rek lerek ngerek bini cingat, kadang laki tahu le. Yang perempuan, yang laki-laki juga begitu. Kalau ada perempuan keluar, jangan pejam matamu. Itu firman Allah begitu. Silahkan keluar selama masih di lingkungan pondok, tapi jangan sampai melanggar perintah Allah. Baik itu bagi orang mukmin, yaghuddu min absarihim, pejam matanya, dan juga bagi orang mukminat, yaghuddna min absarihinna, pejam matanya. Kalau enggak begitu akan Allah nanti marah, murka. Na'udzubillahi min. Nah, sekarang sudah biasakan sudah. Kalau kau di luar, wah bahaya. Bisa-bisa macam-macam. Kalau di pondok masih semuanya pakai aurah. Kalau di luar, masya Allah sudah. Nah, sekarang mulai latihan di pondok. Jadi kalau sampai di luar sudah biasa kita. Sering memejamkan mata bagi kalau semuanya itu yang haram. Ini saja mungkin anakku sekalian, biasakan sekarang ilmu kamu itu diamalkan dan semata-mata ibadah kepada Allah, sehingga akan timbul ketakwaan yang lebih kuat. Akhirnya Anda, kita semuanya menjadi akraman nasi indallah. Sekian, mari kita berdoa. Sebelum berdoa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وجميع طلابنا وطالباتنا العلماء الصالحين العاملين المتقين المستقيمين على طريقتك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين. الزائرين بيتك الحرام وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. المتعلمين المعلمين المبلغين رسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمنين حقا المتقين حق تقاتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الدين آمين. هكذا. وأخيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.